Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat kepada panitia pelaksana, ketua pelaksana, Pak DKM dan jajaran seluruh yang mengikuti rangkaian acara. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat iman sehingga kita bisa berkumpul di acara pesantren kilat Ramadan di masjid kita tercinta ini. Perkenalkan, nama saya Raffi Fathia Raka Zulazar yang akan memandu acara pada sore kali ini. Untuk selanjutnya akan ada pembacaan tilawah oleh Kak Nurul dan Kak Sira dari pengajian Rumah Tahfiz Tasbitul Quran. Kepadanya kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin min qaumin 'asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in 'asa ay yakunna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz zanni inna ba'dadh zanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtum wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mereka olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik dari perempuan yang diolok. Jangan kamu saling mencelah dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, maka itulah orang-orang yang zalim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah sambutan dan sambutan yang pertama akan disampaikan oleh ketua pelaksana dari pesantren kilat Ramadan Masjid Al Muhajirin ini,
Kepada Kang Rudi Rohmana dipersilakan. Tapi sebelum itu, marilah kita membuka acara pada sore kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Kang Rudi kami persilakan. Pada bernapas ya nih? Pada bernapas ya nih? Siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kok nggak pada kompak gini nih? Sekali lagi, pada sahur gak nih? Pada sahur gak? Oke, sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Semoga yang menjawab salam mendapatkan pahala, rahmat, dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke. Siap. Oke, selamat datang. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang para seluruh peserta, ikhwan dan akhwat, dan juga para orang tua yang berkenan hadir. Terima kasih sudah berkenan hadir di pembukaan pesantren kilat kali ini. Insyaallah, adik-adikku sekalian, tema pesantren kilat kali ini apa? MBG. Ada yang tahu arti MBG? Nah, bukan makanan bergizi gratis, bukan yang lainnya ya, tapi apa? Muslim beradab, generasi sehat. Generasi sehat, generasi hebat. Oke, berdiri dulu semuanya, berdiri dulu. Oke, berdiri dulu semuanya. Oke. Berdiri dulu semuanya, berdiri dulu, siap. Oke. Ingat ya, ketika nanti Kak Rudi bilang. Oke, siap anak ya. Oke ya, supaya semangat semuanya ya. Oke, ketika Kak Rudi bilang MBG, kalian gini nih. Kalian kepakan tangan terus bilang siap. Oke? Ketika Kak Rudi bilang MBG, siap. Oke. Kemudian Muslim rajin sholat. Kalau dibilang Muslim, kalian bilang apa? Rajin sholat. Oke. Yang selanjutnya beradab, kalian bilang apa? Santun hebat ya, santun hebat. Terus Kak Rudi ketika bilang generasi cerdas kuat, siap nih? Percobaan dulu supaya nanti ketika pas acara materi bersama Kak Rin, insya Allah jadi lancar ya. MBG siap. Mana ini teh belum fokus nih. Ya siap ya. MBG siap. Oke, sekali lagi. MBG. Siap. Muslim. Oke, Muslim rajin sholat. Ayo, Muslim rajin sholat. Oke, beradab, santun hebat. Ya, beradab, santun hebat. Sekali lagi, beradab, santun hebat. Generasi cerdas kuat. Oke, sekali lagi, generasi ya. Nah, kalau bilang MBG, Muslim beradab, generasi sehat, Allahu Akbar sambil teriak dan angkat tangannya. Siap ya? Sekali lagi. Ibu-ibunya kalau mau ikut boleh ya. Oke, siap. MBG, siap. Muslim rajin sholat, beradab, santun hebat, cerdas kuat, generasi hebat. Oke. MBG, Muslim beradab, generasi hebat, Allahu Akbar. Oke, siap. Belum pada lancar, wajar. Oke, dipersilakan untuk duduk. Oke, duduk. Oke. Kenapa? Siapa itu teh? Oke. Alhamdulillah ya, maghrib mengaji mendominasi. Oke. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Anda seluruhnya dan para orang tua yang sudah berkenan hadir. Oke. Kenapa diadakan acara pesantren kilat? Yang pertama, kami selaku panitia yang diberikan amanah dari DKM Al Muhajirin, tentunya suatu kehormatan besar bisa membersamai Ananda, dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua, baik yang hadir ataupun nanti melihat tayangan ini di YouTube, telah
karena telah mengamanahkan Ananda kepada kami semua. Dan kegiatan ini sudah bertahun-tahun ya, dan tidak terasa ternyata saya di sini sudah hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun. Ada yang dulu masih kecil di YouTube tuh dilihat ya, kayak Azam dan sebagainya. Pas mendapatkan hadiah, dan sekarang ternyata udah besar ya. Dan mungkin kenapa kami sediakan juga berupa tayangan YouTube, tujuannya apa? Agar ketika nanti Ananda sudah besar bisa melihat apa? Bisa melihat lagi tayangan YouTube bahwasanya kalian itu pernah memakmurkan masjid dengan cara ikut pesantren kilat. Oke. Alhamdulillah baru tercatat ada 41 orang yang tergabung, tapi ada beberapa yang tidak bisa hadir pas pembukaan. Oke. Dan kami di sini bekerja sama, DKM Al-Muhajirin bekerja sama dengan Maghrib Mengaji Al-Muhajirin, kemudian dari Rumah Tahfiz Tasbitul Quran yang jadi pembimbing nanti, yang tadi yang 2 orang adalah dari Tasbitul Quran sekaligus sekaligus guru dari Maghrib Mengaji Al-Muhajirin. Siapa namanya? Kak Sira dan Kak Nurul. Oke. Dan ada lagi nih tamu undangan, bukan tamu undangan ya, spesial kali ini akan materi MBG akan dibawakan oleh Kak Rin dan De Mugni ya, panggilannya De Mugni atau apa nanti kita akan cari tahu ya. Demikian yang kami bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Sehat semuanya anak-anak ya? Siapa ini namanya? Ada siapa namanya? Zahra. MBG itu apa MBG? Muslim Beradab Generasi Sehat. Satu lagi dari sini. Ini nih. Dek, adik, anakku. MBG apa MBG katanya tadi? Generasi hebat. Alhamdulillah. Jadi artinya tadi mendengarkan semua ya. Nah, jadi anak-anak kalau belajar harus apa? Harus semangat ya, harus semangat. Jangan kalah sama anak-anak lain, harus semangat. Nanti ikuti dari ibu-ibu guru ya, semuanya ikuti bapak-bapak pembina semuanya ya. Jangan sampai pada main ya, harus semuanya semangat dan sebagainya. Nah, untuk kepada para orang tua, kemudian juga para pembina dan dari ibu guru dari Kampung Dongeng, terima kasih atas kesempatan sudah bekerja sama dengan kami di sini Masjid Al-Muhajirin, juga dengan Maghrib Mengaji ya, Maghrib Mengaji. Kemudian juga kepada orang tua, para santri di sini, alhamdulillah terima kasih atas kepercayaannya kepada kami bahwa insya Allah bahwa kami akan semaksimal mungkin akan mengajari anak-anakku semuanya di sini tentunya dengan penuh bertanggung jawab. Buktinya bahwa kita juga bekerja sama dengan dari luar. Kalau berbicara masalah pendidikan adalah boleh dibilang never ending story ya, never ending thinking, never ending doing, bahwa sesuatu yang terus harus selalu dikerjakan, harus selalu diingat, dan juga sejarah histori yang tidak pernah terlupakan gitu. Jadi senantiasa kita selalu ada dalam keadaan pendidikan itu kan never ending story ya, tidak pernah lupa. Apapun kegiatan kita, langkah-langkah kita adalah tidak pernah lepas dari pendidikan. Kita mau kemanapun juga tidak pernah pendidikan. Pesantren kilat ini adalah hanya satu, kalau dalam desain intelektual hanya salah satu aksen mungkin ya, hanya salah satu riak-riak saja. Kalau fokus tujuan utamanya yang namanya pendidikan itu kan adalah dia sudah punya mainstream ya, pendidikan kita itu sudah ada garis jelasnya. Kita di sini barangkali pesantren kilat atau ada macam lembaga kepemimpinan dan sebagainya, itu hanya aksen-aksen saja untuk memperkuat kepada tujuan utama dari pendidikan kita. Alhamdulillah bahwa pendidikan Islam itu semakin semarak karena memang banyak insan-insan kita yang memang ikut berterjun di bidang pendidikan, apakah itu mandiri ataupun ada organisasi tertentu, memang
semuanya ikut mendukung kepada bagaimana pendidikan kita akan maju ke depan gitu ya Ibu Guru. Jadi artinya bahwa para orang tua juga terima kasih bahwa ini adalah tanggung jawab kita mendidik anak-anak ya. Kami di sini di BKM, kemudian juga para guru, para orang tua adalah tugas kita bagaimana mendidik anak. Karena memang zaman sekarang ini sangat yang tidak kita perhitungan waktu zaman dulu adalah bagaimana HP gitu ya. Bagaimana informasi itu bisa sampai ke balik-balik bilik kamar kita. Apapun akses informasi adalah apapun yang baik, yang buruk adalah masuk sampai ke relung-relung anak-anak kita ini. Makanya adanya pembatasan HP itu sebetulnya adalah hal yang sangat mutlakan. Macam di barat kan juga HP itu sebetulnya sangat dibatasi begitu. Kita jangan sampai terlepas. Jadi anak-anak juga jangan terlalu keranjingan HP ya. Jangan terlalu keranjingan nonton terus gitu ya, jangan terlalu keranjingan ya. Jadi harus juga ingat belajar gitu ya. Soalnya yang banyak cerita ya Bu Guru. Banyak cerita bahwa orang yang betul-betul keranjingan HP artinya matanya rusak, kemudian juga sakit dan sebagainya. Anak-anak mau tidak matanya rusak? Mau tidak? Tidak ya, itu kan selalu dekat begitu. Jadi artinya mari kita sekali lagi orang tua kita di sekolah juga ya, di sini. Jadi pendidikan di masjid kita ini hanyalah salah satu bagian kecil daripada pendidikan secara keseluruhan. Tentunya kita sebagai umat beragama. Dan alhamdulillahnya di Indonesia umumnya bahwa pendidikan kita itu sudah mulai banyak dibantu oleh unsur-unsur di luar pendidikan formal ya, pendidikan formal. Jadi artinya bahwa semuanya di sini ikut bertanggung jawab gitu. Itu saja, tidak banyak. Sekali lagi terima kasih kepada para orang tua, kepada para guru di sini pembina juga dari Kampung Dongeng yang sudah ikhlas ke sini datang untuk sama-sama bertanggung jawab terhadap pendidikan kita ya, secara umum pendidikan kita, bahwa ingat bahwa pendidikan itu tidak bisa ditangani oleh satu pihak, orang tua saja atau sekolah formal atau yang lain-lainnya. Jadi kita harus semuanya ikut bertanggung jawab bahwa kita semuanya adalah insan yang bertanggung jawab terhadap anak-anak kita yang akan nanti ke generasi selanjutnya. Dan anak-anak kita ini juga adalah bahwa anak-anak yang akan nanti ke depannya akan menjadi pengganti kita semua. Ya, siap anak-anaknya, sehat ya? Ya, siap, semangat ya? Ya, itu saja. Gimana MBG itu? MBG gitu aja. Ayo kita 1 2 3 MBG ayo. Muslim beradab. Sekali lagi. 1 2 3. MBG. Muslim beradab. Generasi hebat. Allah. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah? Dibuka dulu sekarang. Oh iya, langsung aja. Ya. Jadi mari kita buka acara pesantren kilat ini ya. Kita mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan acara pesantren kilat di Masjid Al-Muhajirin ini berjalan dengan lancar dan sukses. Juga anak-anakku semuanya bisa mendapatkan ilmu ya dari Bapak sekalian. Kita buka dengan baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak DKM yang telah memberikan sambutannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah melaksanakan seluruh rangkaian acara pembukaan pesantren kilat pada sore hari ini. Saya selaku MC berterima kasih kepada seluruh jajaran maupun panitia yang telah mengikuti acara sampai penutupan sambutan dan segala macam. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf bila saya ada salah kata. Selanjutnya saya akan serahkan acara ini kepada yang bersangkutan atau PIJ. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang insyaallah akan masuk kepada acara bersama Teh Rin dan siapa? Mugni ya, Mugni. Oke, sebelumnya mohon yang perempuan diperpadat lagi sebelah sini, maju lagi. Yang laki-laki riu. Ayo duduk yang rapi. Ayo. Riu. Oke. Riu. Ayo.
Sip. Oke. Kang Ali mau pindah ketemu di situ. Oke, sok duduk. Yang akhwat, yang perempuan silakan berpindah untuk mendampingi. Nah, nanti insya Allah setelah acara akan ada pendampingan dari kakak-kakak Maghrib mengaji Al-Muhajirin. Oke, siap. Duduknya yang rapi dulu. Dipersilakan. Lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Suatu kebahagiaan buat Kak Nina bisa hadir di sini di pesantren Kilat Ramadan Masjid Al-Muhajirin dengan tema apa? MBG. Allahu Akbar. Masya Allah. Teman-teman, udah siap mau dengerin Kak Nina enggak? Coba, kalau yang ini udah 100 pinter, yang ini belum 100, coba dirapihkan. Boleh dirapihkan dulu? Baik. Siap. Udah siap? Katanya anak-anak di sini yang perempuannya rajin, betul? Betul. Katanya anak laki-laki di sini juga keren, betul? Betul. Yuk, mana anak-anak hebat dari Masjid Al-Muhajirin? Bantu Karina siap? Siap. Boleh tangan kanannya ke atas? Ayo, gak ada yang mager, gak ada yang males-males gerak. Semuanya bergerak walaupun sedang berpuasa. Tangan kanan ke atas, diputar-putar, diputar-putar, pegang kepala, pegang telinga, pegang hidungnya. Siap, konsentrasi. Kepala, telinga, hidung, kepala, telinga, hidung, kepala, telinga, hidung. Ayo, hidungnya di mana? Atas bawah. Konsen. Sekali lagi, siap. Tangan kanan ke atas, diputar-putar, diputar-putar, pegang kepala, pegang telinga, pegang hidungnya, hidung temannya. Ayo pegang teman hidungnya. Temannya di hidungnya dipegang. Oke. Sayang sama teman? Apakah boleh saling mengejek? Harusnya saling menghormati, saling menyayangi, saling apa lagi? Membantu. Baik. Bantunya buat hal yang baik, hal negatif. Hal yang baik. Baik, Kak Rina kenalan dulu. Namanya Kak Rina. Siapa? Kak Rina. Oh, ini hebat suara. Siapa nama kakak? Kak Rina. Siapa nama kakak? Kak Rina. Siapa nama kakak yang di depan? Kak Rina. Coba lihat ke depan. Tatap wajahnya Kak Rina. Gendut apa langsing? Ayo. Salah satu sifatnya Rasulullah adalah jujur. Katakan yang sebenarnya walaupun menyakitkan buat Karina. Langsing apa gendut? Langsing apa gendut? Gendut. Sekali lagi, siap. Siapa nama kakak yang di depan? Karina. Coba lihat ke depan. Tatap wajahnya Karina. Gendut apa langsing? Alhamdulillah. Harus bersyukur. Allah sudah berikan kita sesempurnamu. Sudah yang paling baik menurut Allah. Boleh saling ejek. Wah, dia mah gendut. Ih, dia mah kepalanya botak. Boleh enggak? Ih, tahu
kulitnya putih banget. Ih, tahu nggak? Dia hidungnya pesek kayak cimol, boleh nggak? Itu bukan anak muslim kalau sering ejek. Terus nama orang tuanya juga dipanggil. Tahu nggak dia namanya? Ayahnya Asep, kita panggil Asep, Asep. Nah, boleh nggak? Tidak, itu bukan muslim yang beradab. Siap jadi muslim beradab? Siap, Karina. Baik, teman-teman. Buka mulut, tertawa satu kali. Sekali. Udah gosok gigi belum? Udah gosok gigi belum? Karena lupa nanya, udah mandi belum? Beneran? Serius? Angkat tangannya. Siapa yang sudah mandi? Jawab, aku. Siapa yang sudah mandi? Siapa sudah mandi? Mandinya di kamar mandi. Siapa yang sudah mandi? Siapa sudah mandi? Siapa sudah mandi? Mandinya pakai air kopi. Itu tadi hidung semua muka aku. Ya, siap, konsentrasi. Buka mulut, tertawa 2 kali. Buka mulut, tertawa 5 kali. Buka mulut, tertawa tak terdengar. Buka mulut, tertawa 1 kali. Keren. Tepuk tangan dulu buat anak-anak yang ada di sini. Siap ya? Menyimak dengan baik, siap? Siap. Oke, lomba duduk rapi. Pegang pundak temannya, bilang sama temannya, teman-teman, hari ini kita akan belajar menuntut ilmu agama. Barang siapa yang menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Amin. Coba bilang sama temannya, teman, hari ini harus keren, harus menyimak, jadi muslim beradab. Kalau aku main-main, ingatkan ya, tepuk pundaknya. Nih gini. Oke, janji ya. Oke, siap. Lomba duduk rapi. Oke, teman-teman udah pasti mau kenalan sama temannya Karina ya? Mau kenalan gak? Atau mau senam otak dulu atau mau langsung kenalan? Kenalan, oke. Dia tidak suka ribut. Dia juga tidak suka teman-temannya di sini saling ejek, di sini duduknya berantakan. Berarti rapikan dulu barisannya. Suaranya juga disim. Kalian ambil ya. Siap? Siap. Panggil namanya Mugni. Belum kompak. Mugni. Mugni. Mugni ni. Kenapa jadi nenek? Namanya kan Mugni. Aduh. Kayaknya dia ada di sini. Beneran? Beneran. Oke. Kita panggil ya.
Mugni? Iya. Mugni? Iya. Mugni mau keluar gak? Iya. Aku mau ketemu sama teman-teman hebat. Mau apa dulu yang keluar? Aku mau kaki yang sebelah kanan. Kenapa yang kanan dulu? Soalnya Rasulullah mengajarkan aku untuk mendahulukan yang kanan. Pinter, tapi kenapa buat Mugni? Kalau keluar rumah pakai yang kanan, yang kiri. Keluar rumah kanan. Kalau masuk kamar mandi kanan apa kiri? Kiri. Kalau memberi tangan kanan, tangan kiri. Kanan, siap. Kita siap bukan Mugninya. Dia tidak suka apa? Ridho. Siap. Mana kakinya ya? Udah ada. Shh, oke. Oke. Siap. Kakinya yang satu. Satu lagi belum keluar. Karina cepetan, aku pegel. Oh, pegal kanannya. Siap? Teman-teman siap? Siap. Oke. Aku mau teman-teman hitung 1 sampai 3. Siap teman-teman? Belum. Yang apa? Yang Kompak. Oke. 1, 2, 3. Aduh, aku nyangkut. apanya yang nyangkut? Hidungnya kena sleting. Siap mau keluar? Iya, aku juga mau belajar hitung. Oke, siap. 1, Sate. jadi sate. 2, 2. oke. 3, Tikus. jadi tikus. 1, 2, 3. Cilupa. Mau kenalan enggak? Mau. Dia itu centil teman-teman. Enggak, aku nggak centil. Siap mau kenalan sama teman baru? Iya. Karina boleh duduk? Boleh nggak Karinanya duduk? Boleh. Oke. Lomba duduk rapi. Siap. Oke. Karina, Iya. aku ada di mana? Ada di Masjid Al-Mujahirin. Al-Muhajirin. Karina salah. Iya, minta maaf. Aku mau bisik-bisik. Apa emangnya? Coba apa? Kakak, iya. Aku malu. Kenapa malu? Soalnya gigi aku ompong. Gak usah malu ya teman-teman. Karena pernah ompong ya. Jangan malu. Siap. Iya, kalau gitu aku siap. Lihatnya ke depan. Salah. Lihatnya ke depan. Salah lagi. Depan. Tuh kameranya di depan. Lihatnya ke depan. Nakut-nakutin teman-teman. Bolehkah kita sesama teman nakut-nakutin? Tidak boleh. Halo. Hai. Boleh nakut-nakutin nggak? Nggak boleh Mugni. Karina, sebenarnya aku yang takut. Masa takut? Udah atuh jangan gitu. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karina ada yang cantik. Iya, alhamdulillah. Ada juga yang genteng. Teman-teman, boleh nggak kita ngejek orang lain? Tadi kata Karina tidak boleh. Mukmi sama teman itu harus dengan sebutan yang baik. Nggak boleh genteng-genteng. Harusnya apa? Coba ikuti Karina. Gan, kan, teng, jadi genteng. Salah lagi. Mukmi gimana sih teman-teman? Aku mau nyanyi, boleh enggak? Beneran? Ganteng. Gitu. Aku boleh nyanyi? Teteh cantik, aku boleh nyanyi? Tapi mau pernapasan dulu. Coba. Do, mulutnya re, mi ayam. Jadi mie ayam. Fasola, sido muncul ya iklan. Siap mau nyanyi? Siap? Bantu Mukmi siap? Siap. Oke, siap ya teman-teman. Oke, ikuti gerakannya Mukmi. Oke, siap. Mana kepalanya? Ikuti kepalanya. Ini segini musiknya ya Kak. Siap, Karina dulu ya. 1, aku cinta Allah. 2, juga Rasulullah. 3, sayang ibu bapak. 1, 2, 3, jalan masuk surga. Semua yang ada di sini. 1, aku sayang Allah. 2, juga Rasulullah. 3, sayang ibu bapak. 1, 2, 3, jalan masuk surga. Karina, aku juga mau nyanyi. Boleh dengerin dulu musiknya ya Mukmi? Oke, kalau gitu aku joget dulu. Aduh, hati-hati itu kepalanya. Iya, aku semangat. Siap, sekarang Mukmi bernyanyi. 1, aku sayang ibu. 2, juga sayang ibu. 3, juga sayang ibu. 1, 2, 3, disayang ibu-ibu. Salah, enggak Karina. Kata Karudi, kalau di dalam Islam itu sayang ibu, baru sayang ayah. Betul teman-teman? Betul. Hafal hadisnya Mukmi? Iya. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Siapa yang sayang sama ibunya? Siapa yang sering mendoakan ibunya? Siapa di sini yang sering membantu ibunya? Siapa yang sering minta jajan sama ibunya? Waduh, semuanya. Siap. Teman-teman, kita siap mau bercerita. Pagi itu ada anak cantik sedang tidur di rumahnya. Namanya Mukmi. Itu aku. Dia ngorok. Padahal teman-teman, suara azan sudah berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Masya Allah. Jadi pasti dia nanti terlambat sholatnya. Ya Mumi, bangun dong Mumi. Teman-teman, Mugni tinggal bersama neneknya yang sudah tua. Badannya bongkok, jalannya terpungoh-pungoh, keluar dari kamar mandi. Ya, ini nenek udah tua, giginya tinggal 2, suka mencok di jendela. Kakek mana ya? Kakeknya Kang Rudi gitu. Sini kakek, atau temennya di sini yang berani ke depan? Mana? Siapa yang berani? Dirinya sendiri. Kamu keren. Sini anak keren. Tepuk tangan dulu buat teman kita. Sini. Siapa namanya? Ilkan. Siapa? Ilkan. Ilkan. Kelas berapa Ilkan? 2. Masya Allah. Sudah besar mau jadi apa? Pilot. Amin. Kita aminkan teman-teman ya. Amin. Lu goyang-goyang. Sini. Ini mau jadi kakek. Kalau kakek itu biasanya bawa tongkat. Mana tongkatnya? Gini. Gini tangannya. Iya. Bungkukan badannya. Lidahnya masukkan ke dalam. Lihat Karina. Kakek. Iya. Keren, tepuk tangan dulu buat kakek. Kakek udah bangun tidur. Iya. Pantesan. Kakek mau ke masjid. Mau sholat zuhur. Mau sholat zuhur katanya. Kakek, nanti kalau buka mau makannya sama apa? Sama kolak. Sama kolak katanya teman-teman. Kakek, mau makan mie buatan nenek enggak? Mau. Kalau lapar si kakek maunya makan mie. Tapi kalau kangen si kakek kolmi ya. Kakek suka jalan-jalan enggak? Enggak, udah encok. Udah encok. Kalau jalan-jalan sukanya kemana? Ke rumah? Iya. Tanya, nenek sukanya kemana? Nenek tanya. Nenek suka jalan-jalan kemana? Suka jalan-jalan kemana? Hati-hati jatuh. Maju. Sini. Nenek coba. Nenek suka jalan-jalan kemana? Suka jalan-jalan kemana? Nenek mah suka ke hati kakek. Anak kecil boleh pacaran? Nggak boleh. Ini ada si nenek sama si kakek ya kakek ya. Ces dulu atuh kakek. Ini nenek, ini kakek. Tepuk tangan dulu buat kakek. Jalan ke sananya masih seperti kakek. Yo, ha. Aduh. Kakeknya pingsan. Tepuk tangan dulu buat teman kita sudah berani. Masya Allah. Teman-teman, kakek ini hebat. Karina doakan kakek jadi orang sukses dunia akhirat ya. Amin. Mau jadi pilot tadi ya. Teman-teman, karena tadi sudah ada kakek, tapi kok Mugni belum bangun terus? Ya, kayaknya Karina punya ide. Mana anak perempuan yang berani ke depan sini? Sini sayang, cantik, sini. Iya, sini. Berani kakak, Kak Rudi, anak-anak di sini berani ya? Hebat. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Sini sayang di sebelah sini. Iya, kakak hari ini bantu Karina ya. Siap? Iya. Yang keras? Siap. Siap. Masya Allah, fitrahnya seorang perempuan itu lembut ya. Kakak sekarang mau jadi anak ayam. Siap? Iya. Simpen satu tangannya di kepala. Yang ini oke. Satu lagi di belakang jadi ekornya. Pintar. Bungkukan badannya. Iya.
Ya, Masya Allah. Siap teman-teman? Aku adalah ibu ayam. Aku diciptakan Allah agar bermanfaat untuk semua orang. Hari ini aku berkokok sama anakku. Siap anakku yang cantik? Yang keras? Siap. Dan inilah kokok anakku. 1, 2, 3. Sekali lagi. Tepuk tangan dulu, pintar. Semua yang di sini juga jadi anak ayam. Mana tangannya? 1, 2, 3. Tepuk tangan dulu buat kita semua dan teman kita yang udah berani. Ces dulu, hebat. Boleh duduk lagi. Jadi anak yang pintar. Amin. Teman-teman, karena sudah mendengar suara ayam, mungkinnya bangun. Alhamdulillahilazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ya Allah, hari ini aku kesiangan. Kata Pak Ustadz Hasan, kalau aku lalai sholat, nanti di dalam kubur ada ular besar, namanya Sujaul Akro, akan melilit semua orang berdosa karena nggak sholat. Ayo, Mugni terlambat, tapi Mugni melaksanakan sholat walaupun terlambat karena dia mau kebaikan dari Allah, tidak mau keburukan dari Allah. Iya, aku mau sholat karena sudah 5 hari ini aku sedih. Kenapa? Nangis. Ih, kok nangis gitu? Cerita sama Karina. Karina, kenapa ya? Aku itu sulit sekali dalam menghafal Al-Quran. Oh, tidak usah menangis, tidak usah bersedih. Teman-teman, salah satu adabnya menuntut ilmu itu 1, menghafal. Orang muslim selalu menghafal Al-Quran, Al-Hadis, ungkapan-ungkapan dari ulama. Itu adalah salah satu jati diri umat muslim. Teman-teman, Karina boleh cerita? Ada seorang ulama besar namanya Ibnu Mutakin. Karina di bawah ya biar dekat. Beliau berkata, ada 5 tahapan-tahapan untuk menghafal, untuk menuntut ilmu. Ikuti ya, semuanya. Mana anak laki-laki? Yang keren laki-laki atau perempuan nih? Coba duduknya dirapihkan lagi. Duduknya dirapihkan lagi. Teman-teman, yang pertama, apa Karina? Niat. Kalau kita mau menuntut ilmu ada 1 adabnya, yaitu niatnya. Kalau menuntut ilmu boleh sambil main-main? Boleh di masjidnya sambil tiduran? Boleh tidak sambil main-main bercanda sama temennya? Boleh? Ada sebuah hadis begini, barang siapa bersungguh-sungguh akan berhasil. Kalau dia tidak sungguh-sungguh, aku mah ke masjid mau main bola aja, aku mah ke masjidnya mau bercanda aja sama teman-teman. Niatnya sudah baik belum? Belum. Teman-teman, niatnya harus diluruskan. Kalau kesini mau menuntut ilmu, azan sudah berkumandang, segera masuk ke masjid dan berwudu. Jangan dilama-lama menunggu azan, temennya masih main bola, masih bercanda. Orang lain selesai sholat berjamaah,
dia belum. Rugi nggak kira-kira? Ih, rugi banget. Padahal sholat berjamaah lebih besar pahalanya daripada sholat sendiri. Siap luruskan niat teman-teman? Siap? Yang kedua, tahapan dalam menuntut ilmu itu mendengar. Siap teman-teman menjadi pendengar? Siap. Dengarkan ketika guru menerangkan, dengarkan ketika Kang Rudi sedang berbicara, dengarkan ketika Teteh, panggilnya Ustazah apa Teteh? Hah? Amah. Didengarkan, tidak boleh kita ribut sendiri. Yang ketiga, memahami, harus memahami. Yang keempat, menghafalkan. Itu muslim yang terbaik adalah menghafalkan. Dan yang kelima, mengamalkannya. Punya ilmu harus diamalkan. Jangan pelit sama ilmu. Ya, amah udah hebat, amah itu tahfidz Quran dan mau mengamalkannya di sini bersama anak-anak. Masya Allah. Lomba duduk rapi. Lomba duduk rapi. Geser lagi. Niatnya harus diluruskan. Baik, teman-teman. Tadi sudah diceritakan. Karina punya satu kisah lagi. Ada seseorang pada zaman itu, ia menuntut ilmu selama 30 tahun lamanya pada seorang ulama besar. Teman-teman, ia menuntut ilmu tentang adab, tentang Al-Quran, tentang tajwid. Tapi ia berkata, ilmu itu harusnya adab dulu, baru ilmu. Teman-teman, pemuda ini suatu hari oleh gurunya disuruh, "Hei, tolong ambilkan buku di depan jendela di atas rak lemari itu," kata gurunya. Pemuda itu kebingungan, teman-teman. Guru di mana ya maksudnya? Depan jendela rak, tidak menemukan. Wahai guruku, aku tidak menemukan sama sekali. Di mana yang engkau maksud? Engkau sudah 30 tahun di sini, tapi engkau tidak tahu jendela rumahku? Engkau tidak tahu lemari rak bukuku? Wahai guruku, aku bersaksi, aku di sini menuntut ilmu. Aku hanya mendengarkan apa yang engkau katakan. Tidak ada kepentinganku kepada jendela rumahmu. Tidak ada kepentinganku terhadap lemari bukumu. Jadi aku fokus terhadap perkataanmu. Teman-teman, karena adabnya seorang ini terhadap guru-gurunya berkata, "Wahai muridku, pulanglah ke rumahmu. Engkau sudah lulus dan amalkan ilmu di rumahmu." Teman-teman, gurunya bangga punya murid yang sangat fokus. Dan ia punya adab yang baik. Masya, mau seperti itu teman-teman? Mau. Utamakan apa? Adab dibandingkan ilmu. Adabnya dulu, baru nanti kita dapat ilmu. Karina mau cerita lagi tentang sahabatnya Rasulullah. Ia sangat adab terhadap Allah, terhadap sesamanya. Namanya, ikuti Karina ya. Namanya Abid bin Asr. Siapa? Abid bin Asr dan Aman bin Yashir. Suatu hari
mereka diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjaga perbatasan Madinah. Teman-teman, Ammar bin Asr di sana sedang duduk, sedangkan Ammar bin Yasir karena kelelahan ia tertidur dengan lelap. Ammar bin Asr lupa ia belum mengerjakan sholat. Sholatlah ia. Allahu Akbar. Di ujung bukit di atas sana para musuh mengintai, sudah menyiapkan anak panahnya. Teman-teman, para musuh segera mengambil panahnya, anak panahnya dipanahkan. Kena tidak? Kena tidak? Kenalah perutnya. Terkena lagi. Dadanya juga terkena anak panah. Teman-teman, karena adabnya kepada Allah luar biasa, Ammar bin Asr tidak membatalkan sholatnya, padahal dia sudah bersimbah darahnya sudah keluar dari tubuhnya. Ia terus melaksanakan sholat, menikmati bacaan-bacaan sholatnya sampai terakhir. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ia membangunkan temannya. Aman, aman, aman. Betapa kagetnya temannya. Abah, engkau sudah bersimbah darah. Karena kebesaran Allah, Allah melindungi Ammar bin Asr. Apakah Ammar bin Asr selamat? Apakah Ammar bin Asr sembuh? Karena pertolongan Allah, Ammar bin Asr selamat. Yang hari ini mau garis bawahi teman-teman, Ammar bin Asr adabnya kepada Allah luar biasa. Ia sekesakitan, ia sangat merasakan sakit tentunya. Darah sudah di mana-mana, tapi dia tidak membatalkan sholat. Apakah bisa dibatalkan? Bisa. Tapi karena adabnya yang luar biasa, dia tidak mau membatalkan sholatnya. Masya Allah. Luar biasa tidak? Luar biasa. Boleh ikuti Karina tangan kanannya ke atas? Yuk, mana tangan kanannya? Ikuti suara Karina. Saya Muslim yang hebat. Saya siap taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada ayah dan ibu, taat kepada guru-guru saya, sayang terhadap teman, janji saya akan menghormati teman saya. Ada adab dalam berteman, sebutan yang baik, senyuman, salam, saling memberi hadiah, tutup aibnya. Itu adalah adab dalam berteman. Kalau ejek-ejek Allah nggak suka. Janji? Yuk, kepalkan tangannya, tarik ke dada sambil takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Janji sama diri sendiri, mau jadi anak yang lebih baiklah, mau jadi anak yang beradab. Janji? Generasi hebat, janji? Janji.
Bantu Karina ya. Kita doa bersama. Boleh diangkat kedua tangannya. Kakak, Kak Rudi, perkenankan Karina buat berdoa bersama teman-teman. Yuk, diangkat kedua tangannya. Apakah boleh kita sambil bermain-main? Adab kepada Allah harus dipakai. Doanya ditundukkan kepalanya, pejamkan matanya dengan penuh kerendahan hati, pelankan suaranya. Yuk, kita istighfar bersama-sama ya. Astagfirullahalazim. 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 Min kulli dzambin ajla yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allahul a'zamu zalilul akbar wa muhitun ala mahluki bil azhar wa finna di syari kulli di syarin bihaulaka wa quwatikal akbar bihaqi bismillahil a'zamu zalilul akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, terima kasih atas kehidupan yang baik yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas keberuntungan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas rezeki halal berkah yang Kau berikan kepada kami. Kami beruntung ya Allah. Tidak seperti saudara-saudara kami yang berada di Palestina sana. Mereka masih kecil sudah tidak punya ayah dan ibu. Mereka masih kecil sudah tidak punya rumah. Mereka ditinggalkan keluarganya. Mereka sudah tidak punya guru. Ya Allah, kami beruntung di sini. Kami beruntung ya Allah. Hari ini kami titip doa. Semoga saudara-saudara kami yang berada di sana Engkau kuatkan, Engkau sabarkan, dan konflik yang terjadi di sana segera selesai ya Allah. Ya Allah, aku beruntung masih punya ayah dan ibu. Teman-teman, sebelum kita lahir ke dunia ini, kita pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, siapakah yang akan menjagaku nanti di dunia? Allah berkata, 2 malaikat. Ya Allah, aku tidak mau keluar dari surgamu. Aku mau di sini saja ya Allah. Yakinlah, 2 malaikat ini begitu menyayangimu. Mereka rela berkorban demi kamu. Siapakah itu? Ayah dan ibu. Ibu mengandungku selama 9 bulan. Ibuku juga yang melahirkanku dengan penuh perjuangan. Ibuku juga yang menyusuiku selama 2 tahun. Ibu, maafkan aku. Kadang aku suka marah kepadamu. Aku meninggikan suaraku, membantah perkataanmu, Ibu. Aku sering membentakmu. Maafkan aku, Ibu. Aku janji akan menjadi anakmu yang baik. Aku janji akan kupegang adab. Engkau adalah ibuku. Berkata yang lirih, patuh terhadapmu, Ibu. Ya Allah, muliakan ibuku, sehatkan ibuku, limpahkan kebaikan-kebaikan untuk ibuku ya Allah. Limpahkan kasih sayangmu kepada ibuku. Aku janji akan jadi anaknya yang baik. Aku pun punya ayah. Ayah dari pagi hingga petang jemput rezeki untukku dan keluargaku. Ayah tidak pernah berkata lelah. Keringat yang mengalir di tubuh ayah tidak akan bisa aku gantikan dengan apapun. Ya Allah, muliakan ayahku, sehatkan ayahku, limpahkan rezeki yang baik halal berkah untuk ayahku ya Allah. Lindungilah ayahku dimanapun berada.
ayah, aku janji akan jadi anakmu yang baik. Ibu, ayah, aku janji. Teman-teman, kalau sudah gak punya ayah dan ibu sedih. Mumpung masih punya ayah dan ibu, doakan mereka, muliakan mereka, gunakan adab yang baik, sopan santun terhadap mereka. Doakan mereka. Jangan berkata, dua huruf tapi membawa kita ke dalam neraka Allah. Jangan membentak mereka, jangan melawan mereka. Walaupun kita merasa benar, jangan dilakukan. Orang tua adalah surga kita di dunia. Muliakan mereka. Ya Allah, aku pun punya guru yang bawa keberkahan untuk ilmuku. Ya Allah, muliakan guruku, sehatkan guruku, limpahkan guruku kebaikan-kebaikan. Ya Allah, limpahkan guruku keberkahan, doa dan hajatnya kabulkan ya Allah. Aku janji akan menjadi muridnya yang baik, adab terhadap guruku. Aku janji. Aku pun punya teman bisa bawa aku ke dalam surganya Allah. Pegangan tangan sama temennya, yuk kuatkan, saling menguatkan. Bilang sama temannya, temanku, hari ini aku berdoa semoga engkau jadi orang sukses, orang hebat di masa depan, berkah hidupmu, bahagia hidupmu, panjang umurmu, dan engkau jadi anak yang berbakti kepada orang tuamu sehingga hidupmu dimudahkan oleh Allah. Teman, maafkan aku ya kalau aku pernah melukai hatimu, lisanku, perkataanku, maafkan aku ya. Boleh saling bersalaman. Janji jadi teman yang baik, tidak ejek-ejek, berperilaku baik, saling menolong, saling menyayangi. Siap? Siap? Teman kita bisa bawa kita ke surganya Allah. Kalau kita berbuat baik sama teman, insya Allah kelak di surga teman kita bawa kita. Ya teman-teman, satu kuncinya kalau mau hidup satu surga di dunia dan di akhirat nanti. Kalau teman kita punya aib, punya kekurangan, misalnya celananya sobek, dia celananya sobek, bilang-bilang sama temannya, jangan dikasih tahu, tutup kekurangannya, tutup aibnya, jangan dibilang di Allah aja sama Allah ditutup, masa sama kita manusia dibuka? Ya, janji tutup aib teman kita, menyapa teman kita dengan sapaan yang baik, saling menghormat, saling menghargai. Ada yang beda, tidak apa-apa. Siap teman-teman? Siap. Sejatinya Allah yang maha sempurna, karena tempatnya salah dan dosa mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Rin sama Mugni. Siapa yang masih suka dibangunin sama orang tua pas bangun tidur? Siapa? Cung. Nah, siapa? Kalian mah alhamdulillah masih dibangunin sama orang tua ya. Karudi mah udah enggak. Karena orang tua Karudi jauh ya, ada di Garut. Nah, tadi itu salah satu. Kenapa? Oh ya, kenapa Karudi tadi ditanya siapa yang dibangunin nih? Gini, siapa yang dibangunin untuk bangun sholat subuh? Cung, sama orang tuanya. Ya sahur sekarang ya, kalau di bulan Ramadan udah sahur, tapi kalau di luar bulan Ramadan
jarang ada orang tua yang ke masjid bersama anak laki-lakinya. Nah, oleh karenanya harus bersyukur ketika kalian dibangunin untuk ikut sholat berjamaah di masjid, karena itulah bentuk kasih sayang, bukan ngebiarin udah kasihan anaknya masih ngantuk, bukan didiamin. Tadi buktinya apa? Mugni aja tadi dibangunin sama Kak Rin untuk bangun, masa tidur lagi ya. Oke, siap. Kita ucapin terima kasih bareng-bareng ke Kak Rin dan Mugni, bareng-bareng. Terima kasih Kak Rin dan Kemudi. 1, 2, 3. Oke. Nih, oke. Alhamdulillah. Tuh, dengan senang hati. Oke. Insyaallah di lain waktu kita akan ketemu lagi dengan Kak Arin dan Mugni ya. Alhamdulillah, terima kasih. Oke. Untuk mempererat kenang-kenangan kita di masa depan, kita akan ada foto bersama dulu bersama Kak Arin dan Mugni ya. Yang ahwat sebelah gimana teknisnya Kak Ali? Oke, perempuan nanti sebelah kiri atau perempuan dulu? Bareng-bareng. Oke, silakan perempuan dibimbing berbeda di jam 4 ya. Kita tutup dulu dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu. 1, 2, 3. Udah? Gak kerasa. Oke. Siap. Oke. Siap. Apa? MBG Muslim hadap hebat. Allahu Akbar. Siap ya? Siap. Dimulai. Siap. MBG Muslim beradab generasi Allahu Akbar. Oke. Salaman sama Mugni, ayo salaman Ryu, ayo. Silakan yang laki-laki jangan. Oh, berbaris lagi 2. Belakangin lagi. Saji. Kayak langsung ambil ya? Hah? Langsung ambil. Sedang di situ deh. Berbaris ya. Terus bawa dulu sendalnya. Kali. Ini ngaplek gitu benerin pasangannya. Foto. Udah sok berbaris. Kamu siapa sih kamu namanya? Saya Kevin. Sok kamu Kevin. Berbaris di luar. Oh ya, siap Kak. Sok ngajakin temen yang lain. Oh, siap Kak. Yang udah ikutin ini ya Kevin ya. Kamu gini ngomong lah. Mau langsung pulang enggak kan? Enggak. Buka di sini sok. Sok berbaris. Coba di sini, Chan. Bisa dipinjam. Aku gak tahu di sini. Sok sana. Jangan dulu pulang, kamu buka dulu di sini. Buka dulu di sini. Buka di sini kan Galuh? Buka di sini kamu. Galuh buka di sini. Enggak pulang. Kenapa kamu sama Ama? Aku gak mau. Capek. Tapi udah makan aja dulu ya. Enggak sama Ama. Yuk. SMP. Ini sama Ama ini. Hai Zahra, Zahra buka di sini kan? Ya. Yuk. Sok. Ini kamu buka di sini sama Ama. Nggak mau, aku pengen buka sama di rumah aja sama Susi. Tahu bukan? Ajakin aja di sini. Kamu mau foto? Tapi kalau mau di sini juga bisa. Di sini. Di sini. Yang sebelah sini.
sini, jangan di sana. Ya. Saya pulang. Makannya di sini aja. Kalau udah sholat. Gak enak makanannya, aku gak suka semua. Harus suka dong. Mau jajan? Iya, Ini jajannya gimana? warung sana. Sok boleh sama Aisyah. Saya Fit. Jangan teriak-teriak. Saya sama anak. Sini lah. Jangan. Jajan aja sok sana. Bawa enggak? Enggak. Oh. Apa tuh? Teh, di belakang dulu ya. Iya, Mama. Lagi nih. 4 orang, Bu. Mana 4 orang yang Nah, ini guru-gurunya? Mau jajan enggak? Mau tapi gak bawa uang. nah bagus. Belum? Udah belum? Oh, gak apa-apa, maaf ya. Langsung pulang. Itu berat, Ujang. Udah, Udah sama Karun. di sini Udah sama Karun. Sok. Ah, berdua. Udah. Sok. Jajannya pakai uang sana. Ini pakai uang Ama. Sini pakai uang Ama. Ya udah pakai uang Mama aja. Beban kali. Ayo. Tolong masukin ke sana. Ti, yang ini copot, sebelah kiri copot, terus tarik sebelah sini. Ke sini lagi. Ini copot satu aja yang copotnya mah. Enggak kan udah ada tuh Debbie atuh. Insya Allah. Kalau langsung pulang boleh. Sini ya.